Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya ya, Erdin SPD ya, fasilitator PM. Mau meluruskan juga bagaimana sih implementasi PM pada analisis CP yang sudah kita buat. Jadi maksudnya di sini itu kita akan membahas di PM itu kan ada prinsipnya, yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan serta pengalaman belajarnya itu kan ada tiga, yaitu memahami, mengaplikasikan dengan merefleksikan. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan analisis CP ya, nah ini contohnya analisis CP. Yang video saya yang pertama itu tentang bagaimana tata cara menganalisis CP. Kalau kita lihat di sini kan ini ada semester satu, ya, ini ada semester 2. Di semester satu dan semester 2 ini kan cuman hanya 3 TP. Berarti sedikit sekali dong kita mengajarnya cuman 3 TP untuk satu semester gitu kan pertanyaannya. Untuk semester 2-nya cuman 2 TP gitu. Bapak dan Ibu yang perlu kita sepakati di sini, kita sadarkan diri bahwa di pembelajaran mendalam dengan kurikulum merdeka itu adalah satu paket yang kita anak-anak itu taunya sedikit tetapi pemahamannya itu dalam gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat di sini saya sudah siapkan TP yang sudah saya analisa ya. Nah, di ini kelas 5. Saya kebetulan ngajar di kelas 6. Kita lihat dari capaian pembelajaran ini kan terbagi dua ya. Dari 4 elemen ini ada yang dari poin sini kita ke atas ditaruh di nomor satu, 2 dan 3 baru kita bagi. Nah, sekarang kita bahasnya di sini. Misalnya di kelas 6 itu kita lihat di analisis hari belajar efektifnya di sini ya Bapak Ibu. Saya zoom dulu. Nah, di sini di analisis hari belajar efektifnya itu untuk PPKN itu kan sebanyak 37 kali pertemuan. Nah, gitu ya. Artinya dalam berapa TP tadi? Satu, 2, 3. Dari 3 TP untuk satu semester itu kan ditempuh dengan 37 kali pertemuan Bapak Ibu. Berarti kalau kita ambil satu TP ini selesai dong, berarti cukup 3 kali pertemuan dong. Enggak begitu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksikan. Yang menjadi kata kunci di taksonomi Bloom itu bahwa memahami itu setara dengan anak-anak di taksonomi Bloom itu, memahami di PM itu maksud saya itu setara dengan anak-anak mampu memahami, menyebutkan, mengidentifikasi, menjelaskan itu baru tarafnya memahami. Sementara mengaplikasikan di PM itu setara dengan anak-anak mampu menerapkan dan menganalisis materi yang dipelajarinya. Itu dia ya. Kalau merefleksikan itu bukan merefleksi seperti biasa. Merefleksikan yang dimaksud di PM itu kan setara dengan taksonomi belumnya, yaitu anak-anak mampu mengevaluasi sama mencipta. Itu dia ya. Jadi bukan merefleksi, refleksi itu setiap hari, setiap kali pertemuan itu wajib refleksi, baik di awal maupun di akhir dari pertemuan. Nah, sekarang saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Misalnya di semester satu ada 30 kali pertemuan, maka di sini ini kan TP-nya adalah menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Pertanyaannya, apakah kita langsung mengajarkan bagaimana anak-anak bisa menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh? Tentu tidak. Walaupun di kelas 5-nya itu sudah dibahas tentang sila-sila Pancasila, maka di sini kan kita perlu mengajarkan memahami dulu ya, yaitu anak-anak mengenal dulu sila-sila Pancasila. Dasarnya kan, setelah anak-anak bisa memahami sila-sila Pancasila, di sini bisa saja 2-3 kali pertemuan Bapak Ibu. Kenapa mengenal sila-sila dalam Pancasila perlu 2-3 kali pertemuan? Karena dalam satu kelas itu siswa kita kan ada katakanlah 20 siswa nih. Benar nggak 20 siswa itu dalam satu kali pertemuan sudah mengenal sila-sila Pancasila? Iya, kalau seandainya setelah kita tes di akhir pertemuan itu anak-anak belum mampu menjelaskan sila-sila Pancasila dengan benar, hanya 10 orang, berarti kita belum selesai. Maka dilanjutkanlah pertemuan kedua untuk pemantapan, pertemuan ketiga, tapi masih level memahami ya Bapak Ibu di PM. Kemudian setelah anak-anak mengenal sila-sila Pancasila, dia mampu membedakan sila-sila Pancasila. Pada tiap sila Pancasila itu masih sifatnya memahami kalau di PM ya. Artinya kita tanamkan konsep-konsep.
Setelah seandainya anak-anak sudah bisa memahami dua hal ini, berarti kan anak-anak sudah bisa membedakan, sudah bisa mengenal sila-sila Pancasila, barulah kita masuk pada level mengaplikasi. Nah, karena di TP ini kan menghubungkan sila-sila itu kan mengaplikasi ya Bapak Ibu ya. Maka baru di sini kita masuk, anak-anak sudah bisa menghubungkan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan utuh dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini bisa 4-5 kali pertemuan Bapak Ibu. Karena belum tentu satu kali pertemuan itu anak-anak langsung bisa menghubungkan sila-sila Pancasila. Tentu proses belajar itu kan perlu diulang-ulang. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini di TP yang kedua, katakanlah di atas ini hanya 7 kali pertemuan. Di TP kedua, anak-anak mampu menguraikan makna dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Variabel di sini kan anak harus bisa memahami dulu apa itu pandangan hidup, apa itu dasar negara, apa itu nilai-nilai dari Pancasila. Nah, sebelum anak-anak belajar menguraikan makna nilai-nilai Pancasila ini kan tentu harus di level memahami dulu, yaitu anak-anak memahami dulu apa itu pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, apa itu sebagai dasar negara itu kan masih level memahami. Setelah anak-anak memahami itu, baru diuraikanlah makna mana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena di semester 1 ini ada 3 TP, kita masukin di TP ketiga. Katakanlah di TP pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya dari 37 itu di sini ada 12 barangkali. Berarti sisa 13 kali pertemuan kan. Nah, di pertemuan ke-8 ini, di ketiga ya, di semester 1 untuk kelas 6, mempraktikkan TP-nya ini kan anak-anak mampu mempraktikkan musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama serta menerapkannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Pertanyaannya, apakah kita langsung mengajarkan bahwa anak-anak bisa langsung mempraktikkan musyawarah pada anak-anak? Tentu tidak. Nah, jawabannya bagaimana supaya PM itu masuk pengalaman belajarnya? Di sini kita akan memulai dari unsur memahami dulu. Anak-anak bisa menjelaskan, memahami apa itu musyawarah, bagaimana membuat keputusan dan aturan-aturannya, adab-adab, tata caranya. Itu baru konsep memahami, sehingga pertemuan pertamanya baru mengenal musyawarah, pertemuan keduanya baru mengenal tata cara bermusyawarah, masih memahami ya, pertemuan pertamanya memahami, pertemuan keduanya memahami, pertemuan ketiganya juga memahami. Setelah anak-anak memahami musyawarah, membuat kesepakatan, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baru kita bawa ke mengaplikasi. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah demikian, maka akan nampaklah pembelajaran yang mendalam yang dimaksud, bukan satu kali pertemuan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, maksud dari pembelajaran mendalam itu kita harus tanamkan dulu konsep-konsep, memahami dulu. Setelah anak-anak memahami, baru nanti diarahkan ke mengaplikasi. Mengaplikasi di PM ini kan setara dengan taksonomi Bloom itu adalah menganalisis. Simulasi musyawarah ini kan adalah praktik ya, praktik. Menganalisis sikap dan tata cara. Artinya anak-anak bisa membedakan mana sikap yang benar, mana sikap yang tidak benar. Itu baru namanya mengaplikasi Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya satu semester hanya ada 3 TP, banyak guru yang mengatakan, oh berarti sedikit sekali dong kita mengajarinya. Pertanyaannya, benar nggak anak-anak yang sudah memahami? Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Mohon Bapak Ibu untuk mengecek lagi ATP-nya, bisa diuraikan seperti yang saya jelaskan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan harapan bangsa kita di tahun 2034 nanti, 45 nanti benar-benar terwujud untuk peningkatan literasi, numerasi, dan pemahaman yang sangat dalam. Terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak?